Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mukti Ali, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus guru SMAN 1 Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan UKID, video pembelajaran, dengan membawakan sebuah materi berjudul Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Materi ini merupakan materi kelas 11 semester ganjil. Saya menggunakan model pembelajaran PBL. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Anda? Baik. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membicarakan tentang khutbah, dakwah, dan tablik. Sebelumnya, Ananda, kita terlebih dahulu memasrahkan diri kepada Allah dengan berdoa ya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda telah memimpin pembacaan doa ya. Kemudian Bapak bikin absensi ya, kehadiran teman-teman kita. Ada teman-teman kita yang tidak hadir, nak? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Tommy Andra ada? Ada. Selanjutnya Anda untuk memberikan semangat dalam pembelajaran kita, saya minta kita membacakan satu surah Al-Quran dengan bersama-sama ya. Kita bacakan surah Al-Kafirun ya. Oke. Wala
keempat ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan hal-hal yang perlu dihindari di usia dini seperti ini, maka sekarang kita masuk pembelajaran keempat di semester 1 ini tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Ini tentang dakwah ya, menebarkan Islam melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Untuk kelas 11. Sini Ananda tujuan pembelajaran kita dalam materi ini. Coba Bapak minta dibacakan satu orang dari dakwah. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran dapat menentukan dakwah, khutbah, tabligh, menerapkan ketentuan dengan baik dan benar, dapat menyusun teks khutbah baik dan benar, membiasakan sikap menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Tujuan dakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Menegakkan keimanan dan ketakwaan dengan membantu manusia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki akhlak, membentuk masyarakat yang berakhlak karimah, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Syarat manajemen dakwah harus ada perencanaan, menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dakwah. Kemudian pelaksanaan program dakwah sesuai dengan rencana. Evaluasi mengevaluasi hasil dakwah untuk perbaikan masyarakat. Sumber daya, mengelola sumber daya manusia, keuangan, fasilitas yang ada. Sasaran dakwah sangat luas, meliputi pemahaman muslim, keimanan, dan ketakwaan. Kemudian definisinya dari dakwah, silakan bacakan teman yang lain. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau menyeru. Dalam konteks agama, dakwah berarti mengajak orang lain untuk masuk Islam atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah juga bisa diartikan sebagai usaha menyampaikan peran-peran Islam kepada masyarakat luas. Oke. Kemudian ganti teman yang lain terkait dengan dakwah. Tujuan dakwah itu apa aja nak? Silakan saya. Satu, menegakkan agama Allah. Terus Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. terus tiga. 3. Memperbaiki akhlak. Terus 4. 4. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke. 5. Mendapatkan izin dari ulama. Oke, mantap. Selanjutnya saya sasaran dakwah. Silakan masih dakwah. Ya. Non-Muslim mengajak mereka untuk masuk Islam. Muslim meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Oke. Khutbah adalah, saya silakan dibaca. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah, biasanya dalam konteks ibadah Islam seperti pada hari Jumat, ya. khutbah Jumat, atau pada hari-hari besar Islam. Oke. Kemudian sasaran khutbah itu apa saya? Silakan. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam kepada umat. Oke. Terus Mendapatkan kesadaran spiritual. Oke, lanjut. Terus memotivasi. dan menginspirasi. Oke, terus Mengajarkan etika sosial. oke, mantap. Selanjutnya syarat dan rukun khutbah. Syarat khutbah. Silakan yang lain. Khotib yang kompeten. Terus Waktu dan tempat yang tepat. yang tepat, betul. 3. Kehadiran jamaah. Oke, kalau tak ada jamaah tak bisa khutbah juga. Berapa biasanya kalau supaya bisa dibikin khutbah itu? Menurut mazhab Syafi'i berapa? 40. Oke. Kemudian ada yang tabligh. Pengertian dan definisi tabligh. Oke, silakan. Tabligh berasal dari bahasa Arab yang berarti penyampaian atau membawa berita. Oke. Dalam konteks Islam, tabligh merujuk pada upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agama termasuk ajaran, perintah, dan larangan Allah kepada umat muslim dan masyarakat umum. Oke. Ini merupakan bagian dari dakwah yang fokus pada penyampaian informasi dan
Sebutnya syarat tablik ini. Syarat dan tablik adalah satu, menyampaikan ajaran Islam, terus Penyampaian ajaran Islam, Oke. peningkatan kesadaran, Oke. perbaikan akhlak, dan penyebaran nilai-nilai kebaikan. Oke, lanjut. Kemudian syarat dan rukun tablik. Syarat tablik. Oke, silakan. Satu, kebenaran informasi. Dua, kualifikasi penyampai. Oke. Tiga, metode yang efektif. Mantap. Selanjutnya rukun tablik. Silakan. Satu, penyampaian pesan. Dua. Dua, yang ikhlas. Oke. Dan tiga, pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam. Lanjut. Tujuannya apa sayang? Ada 4. Silakan. Satu, edukasi. Edukasi. Dua, motivasi. Ya. Tiga, perbaikan masyarakat. Ya. Empat, penyebaran Islam. Oh, oke. Adalah proses penyampaian. pesan-pesan agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan amal perbuatan umat. Oke. Alhamdulillah ya, kita masing-masing sudah mengetahui akan betapa pentingnya ya khutbah itu ada, kemudian dakwah itu mesti ada, begitu juga tabligh. Tanpa ada ketiganya ini, sesuatu yang dihajat, yang diinginkan dalam agama ini bisa hilang. Oke Ananda, Bapak mau bagikan diskusi kita pada Ananda supaya dirembuk bersama tentang diskusi itu. Silakan dirembuk yang tadi Bapak bagikan. Oke, silakan dirembuk bersama ya. Silakan didiskusikan apa yang dimaksud dengan khutbah tadi ya.
dari kelompok dakwah terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dakwah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Pengertian dakwah yang santun. Dakwah adalah kegiatan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang baik dan santun. Pentingnya santun dalam dakwah. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Cara menyampaikan dakwah yang santun. Pertama, menggunakan bahasa yang baik. 2. Menghargai pendapat lain. Ketiga, menggunakan pendekatan yang tepat. Contoh dakwah yang damai. Mengadakan acara dialog antar agama untuk saling memahami. Tantangan dalam dakwah santun. Respon negatif dari orang yang tidak memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khutbah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi mendebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. 1. Pengertian khutbah. Khutbah adalah ceramah yang disampaikan dalam konteks ibadah seperti pada hari Jumat dan hari raya. 2. Pengertian khutbah yang santun dan damai. Menjadi medium untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. 3. Cara menyampaikan khutbah yang santun. 1. Menggunakan bahasa yang sopan. 2. Menghargai audiens. 3. Menekankan pesan positif. 4. Contoh khutbah yang mengedukasi. Mengangkat tema toleransi antara umat beragama. Yang kelima, tantangan dalam menyampaikan khutbah. 1. Respon negatif dari pendengar yang memiliki pandangan berbeda. 6. Solusi untuk mengatasi tantangan. Melatih keterampilan komunikasi dan public speaking bagi para khatib. 7. Peran pemuda dalam khutbah. Menggunakan kreativitas untuk membuat khutbah lebih menarik seperti menggunakan multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok tabligh akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, hasil diskusi yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui tabligh. Pengertian tabligh. Tabligh ialah merupakan bentuk dakwah yang bertujuan untuk mengajak orang lain memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, pentingnya tabligh yang santun dan damai, yaitu membantu membangun hubungan baik antar sesama, baik di dalam maupun di luar komunitas muslim. Yang ketiga, cara melaksanakan tabligh yang santun. Dari cara tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, dengan cara menggunakan bahasa yang ramah. Contohnya, memilih kata-kata yang tidak menyakiti dan bersifat persuasif. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan. Contohnya, mengadaptasi metode penyampaian sesuai dengan audiens, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Cara yang ketiga, memberikan contoh nyata. Contohnya itu seperti menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk implementasi ajaran Islam. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, terima kasih. Alhamdulillah Ananda sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi ya. Bagaimana tabligh, bagaimana khutbah, juga bagaimana dakwah. Alhamdulillah. Ya, itu semua ilmu ini kalau kita sudah miliki, tentunya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana aplikasinya ya, penerapannya dalam kehidupan kita. Membagikan tentang tema ya, tema dakwah tabligh ini. Nanti Ananda Bapak minta supaya diurutkan maju ke depan gitu ya, masing-masing satu. Ini ada ayat terkait dengan dakwah, khutbah dan khutbah.
apa? Dakwah, khutbah dan tabligh. Jadi ini untuk dakwah ya. Nanti diurutkan lah ini, urutkan dibagi masing-masing pegang satu ya. Ini saat ini terus itu gilir lah ya. Nanti maju ke depan. Kemudian ini Bapak minta mengurutkan surah ini ya. Urutkan nanti maju ke depan ya. Oke. Masuk. 1, 2. Wa ma nursilun mursalina illa mubassirin wa munzirin wa aslaha fala khawfun faman amana alaihim wala hum yahzanun. Oke, makasih pandai punya. Jabiri, Terus, Samur, terus. Ta'annan Nabi, Oke. Sallallahu alaihi wasallam, Hmm. Kana yuktubuka, Sudah ditutup apa baca deh. Iman mayasbisu baina Yudbatayuni Khutbataini. Baitaini. Artinya tahu ya? Tahu Pak. Mau dalam hati gitu ya. Lipat. Oke, alasan. Terima kasih. Baik teman-teman, kami mendapatkan surat Al-As yang artinya masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, mantap. Terbaca ya. Oke, Ananda, disilakan. Alhamdulillah ya, sudah kita tampil menyimpulkan surah ya. Kemudian tadi tampil tentang hasil diskusi. Sekarang Bapak minta kesimpulan ya. Kesimpulan dari pelajaran kita ini. Mintalah refleksi dari Ananda masing-masing kelompok. Siapa yang ingin mau menyampaikan terkait dengan apa itu dakwah, apa itu khutbah, apa itu tabligh. Oke, Bapak minta satu dari masing-masing kelompok. Boleh di situ aja, tapi berdiri ya. Oke. Silakan dari kelompok dakwah terlebih dahulu. Kesimpulan, apakah yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah adalah usaha untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan mengajak mereka memahami, menerima, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Ini mencakup berbagai metode seperti ceramah, tulisan, atau dialog, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual serta membangun masyarakat yang lebih baik. Oke, aplaus teman kita. Selanjutnya dari kelompok khutbah. Silakan Ananda. Kesimpulan apa itu yang dimaksud dengan khutbah? Oke. Khutbah atau pidato atau ceramah yang biasanya dibimbing oleh pemimpin agama
Oke, aplaus. Oke, Anda silakan dari kelompok tablik. Oke. Tablik merujuk pada kegiatan penyampaian pesan dan ajaran Islam kepada masyarakat. Tablik sering digunakan dalam konteks dakwah, di mana para pengikut menyebarkan informasi tentang ajaran Islam, mempromosikan praktik ibadah, dan mengajak orang lain memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Kegiatan tablik bisa dilakukan melalui ceramah, pertemuan, dan kegiatan sosial dengan tujuan memperkuat iman dan meningkatkan kesadaran agama di kalangan umat. Oh, kasih mantap ya. Ananda, alhamdulillah ya, sudah bisa menyimpulkan. Jadi setelah Ananda dapat menyimpulkan tentang apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tablik, maka besar harapannya ya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Siap insya Allah? Siap. Ananda, pembelajaran kita hari ini nampaknya sudah selesai. Dan kita semua berharap ya supaya pembelajaran kita ini betul-betul bermanfaat kepada kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Anda sekali lagi saya sampaikan minggu depan akan ada pelajaran yang lebih menarik lagi, tetapi diharapkan kita betul-betul serius di dalam belajar tentang agama ini ya, agama Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Anda semua untuk menutup pertemuan kita ini, Bapak inginkan kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Sebelum doa kafaratul majlis, kita bersama-sama membacakan surah yang kita kumpulkan tadi ya, surah Asar. Oke, Anda silakan kita bacakan surah Asar bersama-sama dan nanti diakhiri dengan kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi